Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Immanuel Khan yang akan dibawakan oleh saya, Sabrina Amalia Lutfiana sebagai pembicara pertama, Rani Nuraini Harap sebagai pembicara kedua, dan Raja Rotama Theophilus Damanik sebagai pembicara ketiga. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mengupas tuntas konstruksi berpikir kami terkait mosi implementasi e-court dalam sistem peradilan di Indonesia sebagai pihak pro dan kontra. Selamat menyaksikan. Fiat Justitia Ruet Kelum, sekalipun langit akan runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan. Dewan juri yang terhormat, konteks perdebatan kali ini lahir dari perkembangan teknologi yang sangat pesat, mempengaruhi dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pembaruan teknologi pada aspek hukum. Salah satu wujud perkembangan teknologi pada aspek hukum adalah e-court. Electronic court merupakan salah satu bentuk implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Dewan juri yang terhormat, e-court atau peradilan berbasis online melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 digantikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi berperkara di pengadilan secara elektronik, berupaya melakukan evolusi sistem administrasi di pengadilan dari yang bersifat manual tertulis menjadi sistem administrasi yang lebih elektronis. Namun, e-court tidak hanya mengatur mengenai hal administratif saja, yaitu e-filing, e-payment, dan e-summons, melainkan juga masuk ke dalam ranah beracara pengadilan melalui e-litigation. Dewan juri yang terhormat, lalu mengapa implementasi e-court di Indonesia mengalami pro dan kontra? Jawabannya adalah di satu sisi, e-court merupakan bagian dari upaya pengadilan untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat. Selain tentunya, menjadikan pengadilan semakin transparan, efektif, dan efisien. Keberpihakan pihak pro pada mosi kali ini sejatinya telah dilandasi dengan 3 landasan berpikir. Izinkan saya membuka sajian argumentasi pro yang bersifat filosofis. E-court mewujudkan pengadilan yang sejalan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta pengadilan yang unggul. Pada landasan yuridis konstitusional bersandar pada pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pada pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Pada tataran sosiologis, pihak pro meyakini bahwa e-court merupakan jawaban dan solusi dari persoalan-persoalan dalam lembaga pengadilan. Dewan juri yang terhormat, namun di sisi lain, adanya e-court merupakan solusi yang tidak solutif dan kurang tepat untuk menghadapi akar-akar permasalahan peradilan di Indonesia. Ketidakberpihakan pihak kontra pada mosi kali ini sejatinya telah dilandasi dengan 3 landasan berpikir. Izinkan saya membuka sajian argumentasi kontra yang bersifat filosofis. E-litigation dalam e-court menyimpangi 4 asas dalam aspek beracara. Pada landasan yuridis konstitusional, permasalahan yang timbul dari e-court bertentangan dengan pasal 28G ayat 1 dan pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pasal 184 ayat 1 KUHP terkait penyimpangan atas beracara. Pada tataran sosiologis, pihak kontra meyakini bahwa adanya e-court menghadirkan persoalan-persoalan baru. Sekian dan terima kasih. Dewan juri yang terhormat memasuki konstruksi argumentasi perdebatan yang lebih mendalam. Izinkan saya untuk menjelaskan urgensi utama keberpihakan kami terkait pelaksanaan sistem peradilan secara online atau e-court. Tony Reiling dalam Technology for Justice, How Information Technology Can Support Judicial Reform mengatakan bahwa terdapat 3 persoalan yang paling sering dikeluhkan kepada lembaga peradilan, yaitu lambatnya penanganan, sulitnya akses, dan integritas aparatur, di mana ketiga persoalan tersebut juga dialami oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini terbukti apabila kita melihat dari sisi historis potret penanganan perkara peradilan di Indonesia tahun 2004 hingga 2014. Sisa perkara pada tahun 2007 sebanyak 10.827 dari beban perkara yang berjumlah 21.541 perkara, di mana jumlah sisa perkara yang tinggi atau di atas 50% adalah perpaduan dampak jumlah beban penanganan perkara yang besar dan proses penanganan perkara yang lambat. Oleh karena itu, jumlah sisa perkara dapat menjadi cerminan kinerja penanganan perkara karena ia berbanding lurus dengan tingkat produktivitas. Artinya, jika produktivitas tinggi, maka sisa perkara rendah. Sedangkan tingkat produktivitas itu sendiri dipengaruhi oleh jangka waktu penanganan perkara, dan jika jangka waktu penanganan perkara relatif cepat, maka akan semakin
semakin banyak perkara yang dapat diputus dalam satu periode. Selain itu, apabila melihat dari proses MA dalam menangani sebuah perkara berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 138 tahun 2009 bahwa sebuah perkara harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Bahkan seluruh rangkaian penanganan perkara tersebut harus dapat diselesaikan dalam waktu 250 hari yang tertuang dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 214 tahun 2014. Meskipun telah ditetapkan jangka waktu penanganan perkara tidak boleh melebihi 1 tahun, proses penanganan perkara di Mahkamah Agung pada kenyataannya masih belum sesuai dan masih banyak yang mengalami delay pada proses perkara. Hal ini juga ditunjukkan oleh sebuah studi berbasis data atau stok opname berkas perkara. Mahkamah Agung menyebutkan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan bagi suatu perkara mulai dari berkas diterima hingga diserahkan ke pengadilan terkait pada tahun 2011 adalah 528 hari atau 17 bulan, di mana hal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah jangka waktu yang relatif lama dan terkesan formalistis, sehingga tidak sesuai dengan asas peradilan yang kita anut, yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Berangkat dari realitas tersebut, untuk mewujudkan proses peradilan yang sesuai dengan Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta penanganan yang unggul atau International Consortium for Court Excellence (ICCE), menurut konsorsium internasional yang dimana hal ini dalam implementasinya sangat dipengaruhi dari berbagai faktor, terutama teknologi informasi, di mana menurut penelitian Mahmud dan Mann tahun 1993 dan Barua et al. 1995 juga memberikan bukti secara empiris bahwa investasi di bidang teknologi informasi memberikan kontribusi terhadap kinerja dan produktivitas suatu organisasi. Penerapan teknologi informasi dapat memberikan keuntungan karena ketepatannya, konsistensi, keandalan, kecepatan, dan di mana hal tersebut sudah sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung melalui Perma nomor 1 tahun 2019 menggantikan Perma nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik mengeluarkan e-court. Aplikasi e-court sudah tersedia di sebanyak 382 pengadilan. Hal ini juga sesuai dengan 3 nilai hukum oleh Gustav Redpach terkait keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dapat dilihat dalam pelaksanaan e-court sudah menunjukkan hasil yang sangat baik pada proses penanganan perkara, tidak hanya pada administrasi, tapi juga pada pembayaran, di mana hal ini menekankan kemungkinan terjadinya pungli yang sudah mengakar pada masyarakat. Dan hal tersebut juga sangat menguntungkan dengan adanya sistem layanan pengadilan berbasis elektronik karena telah sesuai dengan amanat pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, penerapan e-court hasil dari survei kepuasan publik yang dilakukan Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomis dan Sosial dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung terhadap lembaga pengadilan di 60 satuan kerja lembaga pengadilan di 20 provinsi di Indonesia yang dilakukan 21 Januari sampai 15 Februari 2019 menunjukkan bahwa secara keseluruhan indeks kepuasan publik terhadap lembaga pengadilan sebesar 76% berada pada kategori baik. Hasil studi keputusan sekarang ini mengalami peningkatan sebesar 6,7% atau poin dalam kurun waktu 5 tahun dari 2014 hingga 2018. Sekian, terima kasih. Royal Netherlands plus quiz said the Maunde, artinya hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan. e-court merupakan buah digitalisasi yang diatur di dalam Perma nomor 3 tahun 2018. Di dalamnya e-court tak hanya mengatur mengenai hal administratif seperti pendaftaran, pembayaran, dan pemanggilan pihak, namun juga masuk ke dalam ranah beracara pengadilan melalui litigation atau persidangan online. Sistem peradilan Indonesia dewasa ini tentunya memiliki berbagai permasalahan fundamental yang harus dihadapi. Beberapa masalah fundamental yang disampaikan oleh Suparman Marzuki selaku mantan Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi Komisi Yudisial, yaitu yang pertama, independensi, di mana kita cukup sadar bahwa cengkraman kepentingan elit politik seringkali dominan dalam putusan maupun dalam beracara di peradilan. Yang kedua adalah rancunya peraturan di dalam peradilan itu sendiri, seperti contoh Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Komisi Yudisial yang ketiganya saling tumpang tindih dalam pengaturan peradilan. Yang ketiga adalah fasilitas dan sumber daya manusia, di mana Suparman Marzuki menyebutkan bahwa di negara kita yang infrastrukturnya belum merata ini, banyak sekali pengadilan yang berada pada daerah-daerah yang sulit akses, sehingga kemudahan dan kesejahteraan hakim menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan perbaikannya. Hal ini kemudian diperparah dengan tidak proporsionalnya jumlah hakim dan jumlah perkara yang masuk dan berimbas pada delay dan rendahnya kualitas putusan hakim. Satu contoh yang kemudian diungkapkan oleh Suparman Marzuki seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri di Nunukan, di mana setiap tahun pengadilan menangani sampai 200 perkara dan jumlah ini berbanding terbalik dengan jumlah hakim yang hanya 5 orang.
Dari data yang ada, kita dapat melihat bahwasannya terdapat masalah fundamental yang sangat krusial dan belum terselesaikan. Dan penerapan e-court yang menggadang konsep instan inilah yang sangat mungkin memperparah keadaan tersebut. Hal ini seolah-olah pelaksanaan e-court adalah ambisi dan nafsu sebuah instansi yang terburu-buru mendigitalisasi pengadilan dan merupakan masalah fundamentalnya. Kemudian sejak penyebaran wabah pandemi COVID-19 pada awal Maret 2020, sistem e-court kemudian dianggap seolah menjadi solusi alternatif termanjur di masa ini. Namun ternyata data berkata sebaliknya. Data ini dilansir dari Koordinator Data Perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung, Asep Nursoba. Ternyata ada tren penurunan kasus selama masa pandemi COVID-19 ini. Hal ini disinyalir karena banyak advokat yang kebingungan mengenai fitur-fitur di e-court dan cara menggunakannya, serta mulai dibukanya kembali peradilan dengan menerapkan protokol kesehatan. Bukankah dari hal ini dapat dilihat keterburu-buruan dalam penerapan e-court yang bahkan sosialisasinya tidak merata? Selain itu, jika melihat dan menelaah unsur kemanfaatan yang digaungkan oleh Mahkamah Agung dan temanku tim pro dengan adanya e-court, hal ini sebenarnya hanyalah label. Jika dianalisa, setidaknya e-court mencakup dua aspek peradilan sekaligus, yakni administratif dan hukum beracara dalam persidangan. Dalam aspek administratif, ternyata memiliki banyak sekali kecacatan sistem dan tentunya merugikan pihak-pihak yang berperkara. Salah satu contohnya adalah fitur e-filing dan e-payment yang digadang-gadang akan menciptakan efektivitas dan efisiensi. Ternyata terdapat kasus yang sangat memilukan. Pada Pengadilan Agama Belambangan, terjadi kasus di mana perkara didaftarkan sampai 4 kali karena tidak terinput di sistem dan harus didaftarkan secara manual, dan 4 kali biaya pendaftaran sebelumnya juga tidak dapat dikembalikan dengan dalih bukan tanggung jawab pengadilan. Selain itu, data pihak berperkara yang dikirimkan kepada pengadilan pun tak mendapatkan payung hukum yang jelas mengenai keamanannya, dan hal ini jelas melanggar pasal 28G ayat 1 yang mengatur mengenai perlindungan karena tak diatur mengenai sanksi atas sabotase atau hack data yang kemungkinan terjadi atas proses yang terjadi. Dalam aspek beracara, setidaknya ada 4 asas yang kemudian disimpangi dengan muncul litigation dan dalam e-court ini. Yang pertama adalah asas tidak keharusan mewakilkan. Dilanggar karena e-court hanya dapat dan boleh diakses oleh advokat dan bukan independen atau badan hukum. Yang kedua adalah asas mendengar kedua belah pihak. Dilanggar karena terdapat blind spot yang mempengaruhi penilaian dari objek yang memungkinkan alat bukti tidak terlihat dengan jelas. Yang ketiga adalah asas pemanggilan saksi. Disimpangi karena dalam dunia digital sangat dimungkinkan akan ada daerah-daerah yang sulit akses dan akan membuat delay atas surat pemanggilan yang tentunya di dalam hukum acara perdata dapat menimbulkan first step. Dengan melihat kesalahan-kesalahan paradigma berpikir ini, akar permasalahan sistem peradilan dan pada penyimpangan-penyimpangan fisik manfaatan yang diusung dalam e-court yang terbukti melalui fakta-fakta, maka di sini saya mengajak rekanku tim pro untuk mengambil langkah yang benar-benar tepat dan mengamini novelty yang saya akan tawarkan untuk permasalahan sistem peradilan di Indonesia, yakni pembaruan sistem Integrated Criminal Justice System yang saat ini diterapkan di Indonesia dan mengadaptasinya untuk menjadi sistem Integrated Justice System sehingga dapat diterapkan ke dalam semua lini sistem peradilan tanpa terkecuali. Tak hanya memahami akar permasalahan peradilan secara imparsial, namun mengandalkan alternatif yang komprehensif baginya. Beberapa bentuk pembaruan terkait ke sistem ini adalah: yang pertama adalah pengawalan pada awal pengajuan atau penyelidikan perkara sampai ke tahap permasyarakatan atau pelaksanaan putusan hakim. Yang keduanya, adanya sistem pendidikan yang memadai dari para penegak hukum yang memungkinkan mereka memiliki pandangan yang sama dalam melaksanakan tugasnya agar tidak terjadi lagi delay dalam penanganan perkara. Yang ketiga adalah tujuan yang ingin dicapai adalah prestige justice atau keadilan yang tepat, bukan layman justice atau keadilan orang awam. Sebagaimana yang disampaikan Bagirmanan dalam konferensi di Jakarta, beliau menyebutkan, hakim seringkali beranggapan bahwa jika ada perkara yang mirip berarti memakai putusan yang sama. Padahal sejatinya tidak ada perkara yang benar-benar sama dalam kasus peradilan, karena ada legium yang berbunyi judicatum est legibus non est simplis, artinya putusan hakim berdasarkan hukum, bukan berdasarkan contoh. Dari beberapa argumentasi yang telah sampaikan, sebenarnya tidak ada lagi alasan untuk rekanku tim pro untuk tetap mempertahankan pelaksanaan e-court yang sangat terkesan buru-buru ini. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah kami menghadirkan sebuah kesimpulan pada perdebatan kali ini berdasarkan argumentasi pro dan kontra. Keberpihakan pihak pro pada mosi kali ini sejatinya telah dilandasi dengan 3 landasan berpikir. Pada argumentasi filosofis, e-court mewujudkan proses peradilan yang sejalan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta pengadilan yang unggul. Pada landasan yuridis konstitusional, bersandar pada pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pada pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dan pada argumentasi sosiologis, pihak pro meyakini bahwa e-court merupakan jawaban dan solusi dari persoalan-persoalan yang dikeluhkan kepada lembaga pengadilan dan dialami oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sedangkan ketidakberpihakan pihak kontra pada mosi kali ini sejatinya telah dilandasi dengan 3 landasan berpikir. Pada argumentasi filosofis, litigation dalam e-court menyimpangi 4 asas dalam aspek beracara.
pada landasan yuridis konstitusional bersandar pada pasal 28G ayat 1 dan pada pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada tataran sosiologis, pihak kontra meyakini bahwa adanya IKOR justru menghadirkan persoalan-persoalan baru dalam aspek administratif. Maka berdasarkan kesimpulan yang kami hadirkan dan gagasan yang telah kami paparkan, membuat perdebatan kita menjadi lebih kompleks dan membuktikan bahwa pihak pro dan kontra berada pada argumen-argumen yang komprehensif. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Rahayu.